Ya, kita udah dapat ini udah sampai sini. Ya udah bisa bikinnya kan? Masih lupa. Nama apanya? Yang ini konstan ya, yang dari kiri ya. Ini konstan, ini sum, ini PID controller, ini transfer function, ini scope. Kalau kalian susah gini nih caranya. Nih, berarti. Tapi ini sifatnya hafalan ya. Kan ini ada list seperti ini ya. Kalau misalkan yang cuma ada di sebelah kanan, ini kan pasti ada sumber ya. Itu pasti masuknya dalam sources sumber ya. Kalau misalkan dia hanya di sebelah kiri, dia pasti sink atau kayak wastafel lah ya. Sumber dia akhirnya itu adalah ke sini. Kalau PID sama transfer function itu sifatnya continuous ya. Bisa di PID controller, ini transfer function. Kalau yang sum ini math operation. Kalau penambahan, penjumlahan, perkalian, pembagian itu semua ada di math operation ya. Ada pembagian, penjumlahan, gain, perkalian dan lain-lain. Continuous. Gitu ya. Ya, sama. Yang paling penting floating scope ya, Pak. Yang mana? Floating scope. Jangan yang floating, yang scope aja. Kalau floating dia nggak ada koneksinya. Yang mana? Satu, itu konstan. Scope. Ada di sing yang ini nih ya. Jangan yang atas ya, tapi yang bawah. Kalau mau lihat angkanya bisa pakai display. Ya. Kalau yang kotak pertama itu yang ini konstan. Konstan. Ini. Sum. Penjumlahan aja. Di math operation. Yang ini sum. Buat ngejumlahin aja. Berapa? Kalau display tinggal kita sync
Ini hanya digeser. Tinggal kalian tarik dari sini. Dan nanti ketika kalian run, angkanya muncul. Tapi dia hanya nge-sampling yang di akhir aja ya. Kenapa? Transfer function di continuous. Ini di scope, double klik aja. Display udah dikonekin belum? Grafiknya udah muncul? Belum di run kali. Di run dulu. Iya, di run dulu. Kalau nggak di run, dia nggak akan ngerjain apapun. Ininya apa? Sama. Satu, satu. Nah, iya, saya lihat. Hati-hati ya. Defaultnya ini positif positif. Yang kita pakai positif negatif. Ya. Ya. Transfer function. Oke, sudah? Ada yang bermasalah? Ya, di run aja. Di scope-nya yang kemarin. Oke, sudah? Kalau sudah, sekarang sebelum kita masuk ke feed forward, kita pakai yang biasa dulu ya. Pakai yang feedback dulu yang umum. Sekarang gini, ketika kalian mengendalikan sesuatu, noise itu pasti ada nggak? Pasti ya. Paling gampang sederhana gini, ketika kalian nuang air ke dalam gelas, levelnya itu naiknya itu rata atau bergejolak? Pasti bergejolak kan? Nah, bergejolakan itu kalau dibaca oleh meteran, pasti naik hasilnya naik turun. Benar nggak? Nah, itu disebutnya noise atau disturbance. Nah, kita coba masukkan noise-nya di sini. Kita ambil dari source. Noise-nya itu bisa menggunakan chirp signal atau band limited noise, tapi yang paling ini lihat bisa pulse generator. Tapi kita pakai yang gampang dulu. Kita menggunakan sine wave. Ya. Kita tambahkan sine wave. Ya, gelombang sinus.
Di sources. Nah, kemudian sine wave ini kan akan mengganggu pembacaan, bener nggak? Berarti kita tambahkan mana math operation sum, boleh add ya, terserah mau yang mana aja. Kita tambahkan di sebelah sini. Ya, sudah? Ya, coba kita lihat ini sine wave-nya. Ini amplitude. Amplitude itu artinya besarannya ya. Jadi amplitude itu kalau ini 0, ini artinya 1, berarti amplitude dari 0 ke 1. Kemudian ke 0 lagi, terus ke minus 1. Kalau 2 berarti dari 0 ke 2. Ya. Kemudian kalau frekuensi, satu rad, tahu istilah rad nggak? Putaran ya, radian per detik. Kita coba ketika proses ini ada gangguan. Putaran. Jadi akan seperti ini. Ya. Coba sekarang kita sampling time-nya jangan 10 detik. Kita pakai yang lebih panjang, misalkan 100 detik ya. 100 detik. Kita lihat bagaimana hasilnya. Ya, ini satu, naik ke atas, terus turun ke bawah, naik lagi ke atas, turun ke bawah lagi. Yang di 200 sampai... Iya, atas yang detik ini ya. Kalau tadi itu terus atas. Kenapa? Ini yang positif-positif ya? Yang mana? Ini? Nggak diganggu. Ini mah satu-satu. Kayak aja tadi. Sampel time-nya sama kok. Ini 100 detik. Jadi kan tadi 10 detik itu berarti cuma 0 sampai 10 ya. Nah, sekarang kita ngelihatnya 100 detik. Di sini ya. Sudah? Nah, sekarang ketika kita bertemu dengan gelombang seperti ini, pastikan kita ingin menghilangkannya kan? Nah, kita bisa menggunakan PID controller yang kemarin. Nah, kita coba-coba. Misalkan di sini 2. Integratornya kita tetapkan dulu. Kita lihat bagaimana hasilnya. Nah, turun kan? Tadi 1,6 di atas ya. Sekarang jadi 1,4. Jadi noise-nya ini bisa kita reduksi. Kita tinggikan lagi misalkan langsung aja ke 5 misalkan ya. Nah, makin halus. Ya. Nah, kemudian kita coba 10. Yang mana? Yang ini kita main PID. PID-nya kan dari awal. Langsung aja dulu. PID yang di depan. PID yang di awal. Iya. Yang ini nih. Ini kan ada PID nih. Nah, PID ini aja. Proporsionalnya. Kita coba-coba dulu aja. Ini belum dapat yang bagus ya. Nah, 10. Kita tinggikan lagi misalkan
25. Nah, makin halus ya. Tapi kelemahannya makin tinggi. Ini lihat, dari 0 tiba-tiba langsung ke 1. Nah, ini harus hati-hati. Alat ini akan sangat sulit sekali dicari. Oke ya. Kita coba naikkan integratornya. Jadi 5 misalkan. Coba tinggi-tinggi dulu aja ya. Nanti kita lihat sebarannya bagaimana. Nah, dia tidak berpengaruh apa-apa sebenarnya ya. Coba kita menambahkan derivatif. Apakah terjadi noise atau tidak? Oke, tidak ada pengaruhnya sama sekali. Ya, derivatifnya tidak ada pengaruh. Oke, kembali. Ini coba kita balikan. Misalkan ini 1. Nah, ya. Oke. Jadi memang gini ya, kalau kita punya sine wave atau ada yang sifatnya gelombang dan yang jadi masalah gelombangnya itu sama dengan set point, nggak beda jauh ya, amplitudonya itu sama, itu efeknya akan seperti ini. Tapi coba kita bandingkan ketika konstanta kita targetkan misalkan ingin kenaikannya adalah 10 derajat Celcius. Kan besar ya. Sedangkan sine wave-nya itu plus minusnya kalau kemarin kita di instrumen itu kan ada error kan. Ketika errornya itu hanya plus minus 1. Bagaimana efeknya? Nah, efeknya dia akan sangat kecil sekali. Ya. Jadi, kita bisa melihat suatu proses ketika dia ada noise, kita pertama harus membandingkan dulu dengan besaran noise yang terjadi. Karena itu akan berefek pada PID yang akan kita tentukan. Ya. Misalkan ini kita 5, ini kembalikan ke 1, bagaimana efeknya? Kira-kira jadi seperti ini ya. Oke, udah pada sampai sini? Sok, dikerjain dulu. Apanya? Ini aja dioprek-oprek dulu aja. Gimana caranya supaya terserah itu mau bebas. Mencari yang terbaik aja. Kalau saya ini dibaliknya 5 sama 1. Apply aja. Baru di run. Apanya? Ini 10 nih, sisar. Konstan. Konstan. Kenapa?
Ya. Udah kok. Coba skopnya kata ya. Ini ya. Nah, sekarang gini. Sekarang saya coba mau tanya sama kalian. Kenapa di sini plus minus? Kenapa di sini plus plus? Mengurangi apa? Udah pengumuman ya. Ini kenapa plus minus di sini plus plus? Karena minus itu Pak. Kenapa dia recycle? Kenapa? Bukan terlalu shoot ya? Bukan. Ada yang tahu kenapa? Kenapa yang ini mah plus minus? Yang ini dulu deh. Kenapa ini plus minus? Kenapa? Seimbangin dari mana? Bukan. Yang sine wave-nya kita hilangkan dulu aja. Kita kenapa di sini pasti plus minus kalau feedback? Ada yang tahu? Recycle dari apa? Apa yang di recycle? Kenapa harus di recycle sebenarnya? Ada yang tahu? Ya. Jadi kenapa ini positif negatif? Ingat kembali falsafahnya bahwa ketika proses variabel itu yang kita inginkan sesuai dengan set point kita nggak? Kalau kita ingin 10 derajat Celcius, proses variabel atau bacaannya ingin 10 derajat atau 20 derajat? Atau 30? Kalau kita inginnya 10. Inginnya 10 derajat Celcius kan? Ingin yang kita input dalam PLC atau nanti dalam DGS, itu kalau ingin 10 derajat Celcius,
inginnya di lapangan pun 10 derajat Celcius. Pertanyaannya begini, ketika awalnya dari suhunya, jangan suhu deh ya, level ya. Kalau suhu 10 derajat Celcius agak susah. Misalkan levelnya dari 0 atau tanki kosong, kita ingin ininya adalah 10. Nah, pertanyaannya, kan dia membaca dulu ya, dari sini melalui proses, dia membaca outputannya, output dari sensor. Ketika sensornya bacanya 1, artinya apa? Udah sampai 10 belum? Belum kan? Maka artinya ketika di sini keluarnya masih 1, dia akan kembali ke sini, satunya. Nah, nanti 10 ditambah 1, 9. Nah, ketika 9, efeknya apa ke PID? Nah, ini PID yang ngatur. Oh, kalau masih 9, kita masih buka valve-nya. Makanya nanti dia naik sini. Ternyata masih jadi 2. Terus dia berputar sampai nanti akhirnya 9. Atau 9,5. Ketika ada 9,5, di sini berarti selisihnya berapa? 0,5 kan? Kalau 0,5, pengatur ini atau PID ini akan mengatur apakah valve-nya di setengahnya atau kita tutup. Ya, makanya kenapa ini ditarik ke belakang? Karena dia ingin ngecek apakah benar output yang dibaca oleh si sensor itu sama dengan set point yang kita inginkan. Oke, paham? Jadi ini otak kalian itu di sini, PID ini otak kalian. Ketika misalkan kalian masak air, Indomie misalkan ya, ketika misalkan airnya masih belum mendidih, kalian ganggu nggak si knop si kompornya? Enggak kan? Ketika sudah mau mendidih, kalian kecilin kan? Nah, itu efek. Kalian tahu itu mendidih atau enggak berdasarkan apa? Fisiknya. Penglihatan kan? Penglihatan kalian itu adalah sensor. Ketika sudah dekat ketika kita ingin mendidih, sensor kita menyatakan itu sudah mendidih. Otomatis kita punya tindakan kecilin kompor. Nah, tindakan pengecilan kompor itu di PID. Oke ya. Makanya kenapa di sini positif, negatif. Tapi kalau misalkan kalian targetnya mendidih, mendidih itu 100 ya. Ketika penglihatan kalian masih suhunya 30, kalian ngapain melakukan sesuatu nggak? Enggak kan? Nah, itu kalian memperlihatkan, oh selisihnya 100, ini 30, selisihnya masih jauh. Maka otak kalian berpikir nggak perlu diganggu. Oke ya? Makanya kenapa di sini positif, negatif. Masih bingung? Tapi yang positif positif. Nah, kalau positif-positif, karena ini sifatnya adalah gangguan. Jadi gangguan itu sifatnya ketika kita ada suatu bacaan, kayak tadi misalkan kita buang air. Misalkan kita buang air, ya. Misalkan dalam gelas ini ada teko. Misalkan ada teko. Ketika misalkan ini ada teko, ketika air mengalir ke sini, kita pakai meteran di sebelah sini. Ini ada meteran. Pertanyaan saya, ketika kalian mengalirkan, air itu naik itu lurus atau bentuknya nanti kayak gini? Membentuk gelombang. Gelombang kan? Kalau membentuk gelombang, perhatiin. Bacaan di sini misalkan 10 cm. Bacaan di sini misalkan 12 cm. Berarti noise-nya ada berapa? Noise-nya adalah 1. Karena kita jadinya di tengah-tengah. Oh iya. Bener kan? Jadi plus 1 sama minus 1. Itu disebutnya noise. Nah, noise itu pasti akan ditambahkan di pembacaan. Kebayang nggak? Atau masih bingung? Sekarang gini, gimana contohnya gampang ya? Jadi gini ya. Oke, begini. Jadi ketika kalian membaca ini, yang bacaan asli adalah yang mana? Yang ini kan? Ini bacaan asli. Ini noise. Oke ya. Nah, yang sampai ke kalian, bacaan asli atau bacaan asli plus noise? Bacaan asli plus noise, bener nggak? Yang pasti kalian lihat itu kan udah dengan noise kan? Kalian tidak bisa memprediksi, oh ini mah kalau ini tadi 12 cm, ini bawahnya 10 cm, oh ini pasti 11. Yang terlihat flat. Mungkin nggak? Nggak kan? Pasti dengan noise-nya tersebut. Nah, makanya kenapa itu ditambahkan? Bacaan aslinya itu adalah yang 11.
ada noise-nya plus minus 1. Jadi ini adalah bacaan asli, ini noise yang tadi sine wave. Gitu ya. Kebayang? Atau masih bingung? Oh, jadi noise itu dari sini. Salah satu contohnya sine wave. Nanti nggak selalu. Ya. Yang paling gampang cuman ya kasus tadi model kan. Ketika kalian nuang air, ketika jar atau gelas kalian kosong sama gelas kalian udah setengah penuh, noise-nya jadi mana? Enggak. Kosong. Pas kosong. Ketika kosong dia muncratnya kemana-mana kan. Pembacaan levelnya menjadi bermasalah sekali. Tapi lama-kelamaan dia semakin halus. Nah, itu kan beda-beda. Cuman itu akan sulit dimodelkan di sini. Gitu ya. Oh ya. Jadi ini saya ajarin MATLAB atau Simulink bukan gaya-gayaan ya, tapi kalian bisa menganalisis apa yang terjadi atau apa yang akan kalian lakukan nanti ketika mengendalikan suatu proses. Ya. Oke, sampai sini masih ada yang mau ditanyakan? Ya. Sekarang kita lanjut. Kemarin kita udah belajar yang feedback, sekarang kita belajar yang feed forward. Ini kita copy paste aja ya. Apa bedanya feedback sama feed forward? Kalau feed forward, noise ini kita masukkan ke dalam sini. Jadi ini kita copy. Nah, jadinya seperti ini. Ya. Bedanya apa? Perhatiin. Kalau yang feedback, kita tidak mempertimbangkan sama sekali noise yang terjadi. Bener nggak? Kita hanya membaca aja, oh bacaan dari sensor hanya segitu. Kita tidak mempertimbangkan noise sama sekali. Sedangkan kalau feed forward, kita mempertimbangkan noise sebagai salah satu pengendalian kita. Contoh pemanfaatan penggunaan feed forward itu adalah untuk level yang paling gampang ya. Misalkan begini, ini yang kuning kelihatan dari belakang. Udah jelas ya? Di sini ada yang kuning. Ya, kayak misalkan begini, saya punya tangki. Kalau merah kelihatan ya? Kelihatan nggak? Kelihatan ya? Punya tangki. Ketika misalkan ini ada aliran masuk. Ini ada valve. Kemudian ada aliran keluar. Nah, pertanyaan saya, ketika kita ingin mengukur level, pengendali level ya, atau misalkan ini ada level controller, level indikator controller, yang menjadi gangguan yang mana aja? Di sini. Ketika ingin mengendalikan level, yang mengganggu pengukuran level apa aja di sini? Ketinggian apa? Volume bukan gangguan. Volume spesifikasi alat. Diameter spesifikasi alat. Gangguan level. Pertama tadi gelombang ya. Gelombang. Oke, itu gangguan pertama. Gangguan lain? Zat itu spesifikasi. Yang paling jelas adalah ini gangguan. Benar nggak? Pertanyaan saya, kalau misalkan ini saya tutup, levelnya kan naik terus kan?
Ketika saya buka, levelnya turun. Dia mengganggu nggak pengukuran level kita? Ini gangguan disebutnya. Walaupun padahal ini adalah pengendalian kita, itu nggak masalah. Nah, disturbance ini bisa mengatur ke sini. Nah, ini feed forward. Jadi si gangguan ini yang mengatur. Oke ya. Kalau feedback yang diatur dari sini, LIC ke sini. Ini feedback. Ini feed forward. Oke ya. Pertanyaannya, kalau kita menggunakan feedback, gangguan ini hilang atau enggak? Enggak kan? Tapi dikendalikan enggak? Enggak. Ketika feedback, ini kan kita ngambilnya hanya dari level. Yang kita atur ketika levelnya ketinggian apa? Tutup yang ini. Oke ya. Tapi kalau misalkan gangguan yang kita atur, ketika ini kepenuhan, yang kita ubah apa aja? Ini kita tutup, ini kita buka. Nah, itu makanya sebenarnya feed forward. Disturbance-nya kita atur. Gua ya? Atau masih bingung? Sekarang gini, kalau kalian ngisi bak, misalkan kalian punya 2 ember di rumah ya. Nah, kalau kalian mau mandi, ketika ember yang satu udah penuh, kalian kan punya dua pilihan kan? Matiin keran terus kalian mandi, atau kalian tukar embernya, benar nggak? Nah, kalau misalkan kalian matiin, berarti kalian hanya feedback. Kalian tidak mementingkan yang keluar itu kemana, nggak perlu. Tapi ketika kalian tukar, itu feed forward. Si ininya diatur nggak sama kalian? Enggak kan? Kalian hanya nuker embernya aja. Oke ya? Jadi feed forward itu gangguannya ini yang ikut mengatur. Oke ya? Nah, makanya ketika disimuli, kita mensimulasikannya seperti ini. Dia tetap mengganggu, tapi gangguan ini kita kendalikan di depan. Ya, jadi ikut dalam kontribusi pengendalian. Kalau ini nggak ada kontribusi kan, kita udah kendaliin, baru dia ganggu. Kalau ini dia memang ganggu, tapi gangguannya itu udah kita kendalikan. Ya, jadi kalau kayak contoh yang paling gampang seperti penanganan teroris. Ketika awal-awal pas ada teroris, kita kan nggak ada apa, tidak ada preventif kan. Jadi kejadian baru kita kendalikan. Oke ya, kita lanjut ya. Ya, kita lanjut ya. Jadi seperti teroris, kalau ketika awal-awal, ketika dia ada gangguan, baru kita kendalikan, benar nggak? Kita bisa nggak mengendalikan orang mau ngebom, kita suruh tahan, bisa nggak? Kan nggak tahu ya, tiba-tiba dia datang, lempar tas, kabur gitu kan? Ya kalau membunuh diri kan dia nggak lempar tas, dia langsung meledakkan diri ya. Tapi kalau misalkan dengan langkah feed forward, itu dengan cara contohnya apa coba? Kalau teroris tadi? Enggak. Kalau dia bunuh diri juga tembak mati buat apa? Kan dia udah berdiri. Yaitu dengan salah satunya intel, betul. Kalau nggak intel, yang paling gampang secara fisik kalian lihat apa? Apa setelan? Ya, kalau setelannya kenapa? Mencurigakan. Nah, kalau setelan mencurigakan harus ada yang melihat kan? Nah, itulah yang mengendalikan itu adalah si satpamnya. Satpam itu kan ngecek. Makanya kalau kalian ke hotel kan suka ada yang di bawah mobil kan, kaca. Nah, itu salah satu pengendalian feed forward. Jadi ketika sebelum dia masuk ke sistem, kita atur dulu. Oke ya? Sampai sini kebayang? Oke ya? Nah, bagaimana efeknya? Kita perhatiin aja. Coba kita run. Tadi ini sama semua ya, parameter PID-nya sama, ininya sama. Cuman kalau yang ini dengan disturbance. Nah, dia memiliki perbedaan. Ya. Atau mungkin kalau lebih gampang, ini saya giniin aja ya. Kalian mau ikutin juga nggak apa-apa. Atau enggak juga nggak masalah. Ini saya hilangkan dulu. Ini tetap di sebelah sini. Saya tambahkan small routing.
Ini ya beda sekali. Ini skopnya cuma saya satuin aja ya. Jadi ketika saya run, nah jadi ada dua. Yang kuning tadi ini adalah yang atas ya, yang feedback, yang biru yang feed forward. Oke ini MUX di signal routing. MUX tuh ngegabungin aja. Gemuk. Bukan yang MUX. Kalau ada MUX bisa. Gemuk yang simulink atau yang HDL? Masih yang disimuling. Kita nggak ke yang lain-lain kok. Signal routing. Kalau yang tiga tuh yang feed forward Pak. Ya, yang bawah feed forward. Apanya? Yang lain mana? Ini. Wah, ini Oh. Bukan, Oke, sudah? Dapat? Coba berarti terus kok. Apa? Saya banget. Warnanya. Oh, udah. Yang atas, oh iya. Yang atas orang forward, yang bawah. Feedback. Itu beda kayak ini. Atas
Saya nggak itu yang online ya. Saya nggak tahu ya kalau di sini tuh kita bisa create annotation, double click feedback. Oh nggak bisa ya, coba. Oh, itu terima kasih. Bisa, cuman bisa. Bisa. Ini nih, sebelah sini ada tambah, ada tanda ini. Awal berencana tadi. Pentingin diri sendiri kan? Enggak. Kayak yang awal kan? Oke, sudah. Apa? Ini kalau kalian mau ngasih nama, bisa di sebelah sini ya. Ada nih. Annotation. Oh, tinggal macam itu. Oke, sudah.
Ya, kalau sudah pada sudah. Jadi sekarang kita mungkin sedikit cobain gimana cara mengatur PID-nya. Jadi kita tadi kan sudah membandingkan kalau yang feedback kita butuh proporsionalnya 5, integralnya 1. Kita coba misalkan kita ganti menjadi 10. Kita coba running. Yang bawah, feed forward. Nggak ada pengaruh jauh ya. Kita coba ini naikkan menjadi 5. Nah, dia tidak berpengaruh. Kita tambahkan derivatif. Nah, tidak ada pengaruhnya sama sekali ya. Kita coba ke 0,5. Tidak berpengaruh ya. Nggak masalah. Jadi nanti kalau misalkan kita bertemu yang seperti ini, kita jangan berpusing-pusing, oh feed forward ini ternyata susah nyarinya. Enggak. Ketika feedback sama feed forward, ujung-ujungnya yang kita tentukan berdasarkan mana yang paling cocok. Jadi kalau lihat dari ini mana yang paling cocok, paling stabil. Maksudnya yang paling mendekati dengan set point. Dan noise overshoot-nya atau dampingnya itu paling rendah. Yang kuning yang biru. Yang kuning ya. Yang biru kan ini errornya gede kan. Berarti kita kalau mengendalikan proses yang seperti ini, kita cukup menggunakan yang feedback. Itu aja. Jadi nanti karakternya itu akan berbeda. Nanti pekan depan kita kan PID ya. Kita belajar karakternya masing-masing. Bagaimana dengan pengendalian level, pengendalian temperatur, itu punya karakter proses yang berbeda. Dan kita harus mencari mana pengaturan yang terbaik. Ya. Kalau sekarang mungkin agak sulit kebayang karena kalian belum bertemu sama alatnya langsung. Tapi nanti kalau kalian sudah mulai terhadap semua alat, kalian bakal paham kenapa ini. Ya. Kalau bikin alat, pakai program pakai ini buat mencari PID-nya. Tapi nanti ketika kalian PLC, nanti ada masuk konektor yang misalkan Arduino, nanti kan akan ya. Nanti kita atur PID. Ya. Cuman gini, kalau kalian pakai PID-nya di PLC, berarti kan kalian harus ngerangin alatnya. Mahal nggak? Mahal kan yang begini, nyala, kemudian waktunya itu nggak singkat, kita kan harus berjam-jam ya tunggunya. Tapi kalau kita bisa simulasikan dulu, kita bisa melakukan mencari yang terbaik, misalkan bisa. Gitu ya. Jadi tujuan simulasi ini kita untuk mempersingkat waktu penelitian nanti sekali up. Ya. Saya nggak tahu di elektro belajarnya atau nggak, kayaknya enggak. Jadi kalau buat dari versi dari dulu dari apa? Dulu. Oh ada, tapi itu kan sensornya ya. Pengendaliannya mereka ada nggak? Kalau sensor elektro yang banyak, kayak pH pun itu kan sensor. Kalau pH meter di lab, kalian literasi aja. Di situ ada pengendaliannya nggak? Pengendaliannya apa? Kita kan tes nih. Ketika titrasi kan kita aduk. Yang kita kendalikan apa? Perubahan warna. Bukaan sih. Terang, bener nggak? Sensornya mata kita terhadap perubahan warna. Iya, kita kalau misalnya warnanya belum berubah, matiin nggak sih bulatnya? Enggak kan? Tapi ketika sudah ada perubahan, itu dimatiin. Nah, jadi kalau misalkan sensor, itu orang elektro itu pun mau belajar. Tapi pengendaliannya, saya nggak tahu mereka belajar juga atau enggak. Kayak gitu ya. Nah, kalau kalian diproses, kalian harus tahu cara mengendalikannya. Gitu ya. Jadi, berapa? Tadi kan kita disuruh milih mau pakai yang feedback atau feed forward. Kan dari data grafik itu ya Mas. Ya.
Nah, kita tadi mulai kalau kita mau pakai yang kuning, kuning kan itu pen feedback tambah. Ya. Terus kalau kita pakai birunya kan kita kontrol isinya. Ya, itu. Nah, ininya nggak masalah. Gini, Noise-nya ya, noise-nya. nah ininya tetap masih ada overshootnya ya, masih ada. Iya. Itu nggak masalah. Jadi gini, pada dasarnya tidak ada pengendalian yang sempurna, ya kan ya. Jadi pengendalian itu pada dasarnya mendekatkan diri kepada yang sempurna, gitu ya. Bukan rahasia. Kita mendekatkan diri pada yang memang set point di kita. Kalau dia errornya kayak tadi, kalian kalau misalkan manasin air, suhunya 70 aja, misalkan gimana? Di hot plate. Pernah nggak kalian misalkan 70, 71 kalian matiin? Turun ke 69 kalian naikin. Pernah nggak kayak gitu? Enggak kan? Kadang 71, 72, oh udah ketinggian, kecilin. Ternyata turun, kalian gedein sedikit. Kayak gitu kan? Tapi pernah tercapai nggak? Dalam 5 menit terus menerus 70. Enggak kan? Nah itu sama kayak gini juga. Dan 2 derajat itu masih bisa kita toleransi. Nah itulah pengendalian. Oke ya? Tergantung, itu tergantung yang diizinkan oleh pengguna user. Umumnya itu 1%. 1%. Jadi kalau 10 derajat Celcius itu 0,01. Tapi kadang ada juga yang per 100 derajat Celcius persennya itu terhadap total ya, terhadap span. Jadi kalau spannya 100 derajat Celcius berarti errornya maksimal 1 derajat Celcius. Jadi kalau kita nge-set 50, boleh 51, boleh 49. Kayak gitu ya. Tapi kalau spannya 200, berarti errornya maksimal 2. Berarti kalau kita set 50, boleh 52, boleh 48. Kayak gitu ya. Tapi nanti kan kemarin juga belajar ya, error itu ada jenisnya. Ada yang terhadap span, ada yang terhadap bacaan. Nah, nanti kalian cek mana yang diizinkan. Oke ya. Pusing ya? Pak, kalau aplikasi yang itu di tiga peminatan itu kan biasanya di sensor nya doang. Siapa? Kalau di tiga peminatan, kalau aplikasi yang itu di mana aja? Selain itu. Sensor itu. Sebenarnya, jadi gini ya, kalau di kurikulum yang kita yang sekarang, kalian itu tuh dari awal sampai semester sekarang semester terakhir bersama kan ya? Nanti kan akan terpisah-pisah kan? Nah, sampai semester ini itu tuh basic semua minat itu ada. Jadi baik untuk kalian di produksi, buat mengevaluasi sama buat mendesain itu udah ada di sana. Jadi nanti semester depan kalian itu lebih banyak fokus berhubungan dengan alat atau yang berlanjut, gitu ya. Kalau misalkan, tapi mungkin ada beberapa proses simulasi yang tidak terlalu pakai. Contoh, nanti komputasi proses itu ada HISIS. Kalau HISIS itu jarang kita pakai nanti buat di kesehatan sama di pangan. Tapi itu seringnya dipakai di GTWF. Atau nanti kita belajar wave. Wave bukan ombak ya, wave dari wave itu tuh dari Dupont. Dupont, iya, masalah dari Dupont. Nah, itu belajar terkait masalah pengolahan air. Itu tapi nanti di mata kuliah edi gitu. Ya, Oh, jadi kebanyakan di gitu. enggak juga. Enggak juga. Nanti ketika kalian ini misalkan kalian desain oven misalkan ya, tangan. Kalian harus pakai ini juga. Jangan-jangan nanti ketika dikontrol kalian I-nya terlalu tinggi, kalian set suhunya 180, dia overshoot dulu sampai 700. Itu kosong. Nah, itu makanya kalian atur P-nya berapa, I-nya berapa, D-nya berapa, supaya targetnya sama. Ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Cukup ya. Jadi sebenarnya hari ini kita feed forward, kita hanya sampai membandingkan yang feed forward saja. Jadi apa bedanya feedback sama feed forward? Yang penting teman-teman sudah tahu bagaimana cara mazhab pengendalian feedback sama mazhab pengendalian feed forward. Nanti tinggal dipilih mazhab kalian yang mana. Mencampur adukan mazhab juga kalau di sini boleh ya. Digabung feedback sama feed forward itu boleh. Berarti Pak, kalau aku sama ini Bisa aja kalau dia sama. yang penting sama-sama. Yang penting asu aja.
Terserah mau aswaja mau salafi silahkan lah. Yang penting Islam. Yang penting siapa? Ya. Nah, jadi ini kalian silakan aja feedback sama report. Nah, pekan depan kita akan belajar fokus API. Dan kemarin kan kalian sudah pada menghitung ya si apa penurunan rumus kan? Nah, itu akan kita pakai. Gimana Pak benar rumus? Apa? Saya belum baca semuanya sih, saya note semuanya. Kira gitu. Ya, jelas balik. Oke ya. Nanti kita bahas lagi. Karena nanti ini prosesnya itu berpengaruh. Ini kan masih ideal kan? Tahunnya satu, K-nya satu. Nah, nanti kenyataannya kalau volumenya sekarang nih, ketika kalian mengisi volumenya gelas sama ember, akan sama nggak prosesnya? Beda kan? Nah, makanya nanti di sini berubah. Si 1/S+1 ini harus berubah. Nah, itu penurunan yang kalian hitung. Ya. Berubahnya gimana Pak? Nanti kayak kemarin angkanya. Kan di sini K, di sini tuh K kan? Misalkan K-nya itu G-nya itu 2. Time constantnya misalkan 1, berarti di sini nanti 2, di sini 1. Itu aja kayak kemarin. Iya. Di sininya mah gitu doang. Cuman hitungnya iya. Hitungnya itu ya nggak gitu doang. Ya, jadi mau ada PR atau enggak? Berapa? Kalian banyak PR ya? Tiap hari PR. Ya nggak apa-apa lah. Daripada mabuk janda. Ya, jadi ya, jadi saya nggak akan ngasih PR kalian, tapi silakan kalian oprek sendiri ya, kalian bikin lagi kalau supaya nanti ketika kalian mencoba MATLAB kalian sudah terbiasa ya. Jadi udah bisa cara masukin ini gimana, apa yang harus diganti, seperti ya. Jadi besok nanti kenapa? Masuk memori. Ya, biar apa ya, masuk memorinya biar bagus. Jadi nanti ketika kalian masukin, kalian sudah tahu mana yang harus dioprek, ya. Kalau